Oke, assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Teguh Warsito, dosen PKN STAN, dan ini adalah video yang kelima dalam seri analisis konsumen kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas indeks biaya hidup dan surplus konsumen. Saat kita ingin membandingkan biaya hidup antar tahun, misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar naiknya, maka kita harus tahu indeks biaya hidup, cost of living index. Oke. Nah, indeks biaya hidup ini merupakan rasio antara harga bundle barang dan jasa tertentu saat ini dibandingkan dengan harga bundle di tahun dasar. Nah, pertanyaannya adalah bundle apa yang digunakan untuk saat ini, atau kombinasi barang dan jasa apa yang dikonsumsi saat ini yang kita gunakan dalam perhitungan, dan bundle barang dan jasa apa yang akan kita gunakan di tahun dasar. Nah, perbedaan bundle barang dan jasa yang digunakan dalam perhitungan ini akan memunculkan 3 metode penghitungan indeks biaya hidup: Ideal Cost of Living Index, Lespier's Price Index, dan PAS Index. Ya, kita bahas satu persatu. Data ini adalah data yang akan kita gunakan di ketiga model penghitungan indeks biaya hidup. Oke, jadi di tahun 2000 Sarah itu sudah mulai masuk ke perguruan tinggi. Oke, kemudian dia membeli buku dan makanan. Nah, di tahun 2010 adiknya Rachel itu masuk ke universitas juga. Kemudian dia juga mengkonsumsi buku dan makanan. Di tahun 2000 Sarah itu mengkonsumsi buku sebanyak 15 unit dengan harga buku $20. Makanan sebanyak 100 unit dengan harga $2. Oke, jadi secara total expenditure-nya sekitar $500. Rachel di tahun 2010 jumlah buku yang dikonsumsinya adalah 6 dengan harga buku masing-masing adalah $100. Untuk makanan ada 300 unit dengan harga per unitnya $2,2. Secara total jumlah pembelanjaan yang dia lakukan adalah $1.260. Nah, konsumsi baik Sarah maupun Rachel ini sebenarnya adalah menunjukkan konsumsi optimal pada tahun tersebut. Jadi konsumsi optimal di tahun 2010 adalah 100 unit makanan dan 15 unit buku, sedangkan di tahun 2010 adalah 300 makanan dan 6 unit buku. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan dengan apa yang kita sebut sebagai Ideal Cost of Living Index. Ideal Cost of Living Index adalah harga atau biaya relatif untuk mencapai kepuasan tertentu saat ini dibanding dengan harga atau biaya untuk mencapai kepuasan yang sama di tahun dasar tertentu. Oke, jadi kita membandingkan antara konsumsi optimal saat ini dengan konsumsi optimal di tahun dasar tertentu yang menghasilkan kepuasan yang sama. Oke, misalnya kalau di contoh ini tadi yang baik Sarah atau Rachel, sebenarnya konsumsi mereka adalah konsumsi yang memberikan kepuasan yang sama baik bagi Sarah maupun bagi Rachel. Oke, nah dari data yang kita gunakan, oke, maka kita bisa menghitung Ideal Cost of Living Index di tahun 2010, yaitu senilai 252. Oke, jadi ini merupakan nilai bundle konsumsi optimal saat ini, berarti 300 unit makanan dikalikan dengan harga makanan 2,2 ditambah 6 unit buku dikalikan 100 dibagi dengan harga bundle konsumsi optimal di tahun dasar atau di tahun 2000. Oke, berarti kalau di tahun 2000 konsumsi optimalnya 100 makanan dikalikan harganya $2 ditambah 15 buku dikalikan dengan harganya $20. Maka kita dapat nilai dikalikan dengan 100, kita dapat nilai indeksnya adalah 252. Nah, Ideal Cost of Living Index ini sebenarnya adalah secara simpel sebenarnya adalah expenditure kita saat ini dibandingkan dengan atau dibagi dengan expenditure kita di tahun dasar. Oke, ya, adalah perbandingan expenditure yang kita lakukan di tahun ini dengan di tahun dasar. Oke, nilainya adalah 252 sebagai Ideal Cost of Living Index. Nah, kalau Lespier's Price Index, bundle yang kita gunakan sebagai perbandingan untuk saat ini itu adalah bundle konsumsi di tahun dasar. Oke. Sedangkan bundle konsumsi yang kita perhitungkan di tahun dasar ya berarti
bandel konsumsi yang dikonsumsi di tahun dasar juga gitu ya. Tapi intinya yang diperhitungkan di Last Price Price Index ini, bandel yang digunakan adalah bandel konsumsi di tahun dasar. Oke, jadi Last Price Index adalah indeks yang menggambarkan perbandingan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli bandel barang yang telah ditentukan pada tahun dasar berdasarkan harga sekarang. Oke, dengan uang yang dikeluarkan jika menggunakan harga di tahun dasar. Bandelnya sama, yaitu bandel yang dikonsumsi di tahun dasar, cuman harganya berbeda, disesuaikan dengan harga saat ini. Oke, perbandingannya kita sebut sebagai Last Price Index. Nah, berdasarkan perhitungan dengan Cost of Living Index, Last Price ini akan menghasilkan nilai yang lebih besar daripada Ideal Cost of Living Index. Nah, perhitungan IHK di Indonesia menggunakan metode ini, menggunakan metode Last Price Index. Nah, berdasarkan data yang telah kita sebutkan di awal tadi, maka bandel yang kita gunakan adalah bandel di tahun 2000, bandel di tahun dasar, yaitu saat mengonsumsi 15 buku dan 100 pons makanan. Oke, berarti indeksnya adalah kita menggunakan bandel yang sama, cuman harganya yang kita sesuaikan. Indeksnya adalah 100 makanan dikalikan dengan harga makanan saat ini 2,2 ditambah 15 buku dikalikan dengan 100, harga buku saat ini dibagi 100 kali 2 harga saat itu ditambah 15 kali 20 harga saat itu. Nilainya adalah 344. Inilah Last Price Index. Sekarang kita akan membahas Past Price Index. Nah, kalau perhitungan dengan metode indeks ini, maka bandel yang digunakan adalah bandel yang merupakan konsumsi saat ini. Kita tinggal adjust harga sekarang dibandingkan dengan harga di tahun dasar. Jadi Past Price Index ini adalah indeks yang menggambarkan perbandingan banyaknya uang yang dikeluarkan untuk membeli bandel barang yang merupakan konsumsi saat ini. Ingat, bandelnya merupakan konsumsi saat ini berdasarkan harga sekarang dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut jika menggunakan harga di tahun dasar. Nah, berdasarkan data yang kita gunakan tadi, maka konsumsi saat ini di tahun 2010 adalah 6 buku dan 300 pons makanan. Jadi indeksnya berdasarkan Past Price Index adalah 175 dengan perhitungan seperti ini. Oke, dan ini adalah kesimpulan perbandingan perhitungan indeks. Sekali lagi yang membedakan adalah bandel yang digunakan. Kalau metode yang digunakan adalah Ideal Cost of Living, berarti bandel yang digunakan adalah bandel yang menghasilkan utilitas yang sama dengan tahun dasar. Kalau Last Price Index, berarti bandel yang digunakan adalah konsumsi di tahun dasar. Sedangkan kalau Past Price Index, berarti bandel yang digunakan adalah bandel konsumsi saat ini. Oke, bahasan terakhir yang kita diskusikan adalah surplus konsumen. Oke, jadi setiap konsumen itu mempunyai batas tertinggi atas suatu barang sehingga dia mau membeli barang tersebut. Nah, batas tertinggi itu kita sering sebut sebagai willingness to pay. Oke. Jika ternyata harga yang dibayarkan oleh konsumen itu lebih rendah daripada willingness to pay, berarti ada nilai atau bonus tertentu, gitu kan? Nah, nilai atau bonus inilah yang kita sebut sebagai surplus konsumen. Jadi sekali lagi, surplus konsumen adalah selisih antara willingness to pay, keinginan untuk membeli suatu barang, dan harga barang tersebut. Nah, kalau dalam kurva permintaan, surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Karena apa? Karena kurva permintaan sebenarnya mencerminkan willingness to pay konsumen untuk membeli barang dan jasa. Oke, jadi selisih antara willingness to pay dan harga tadi kita sebut sebagai surplus konsumen. Jadi secara total, area dari surplus konsumen adalah area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Kalau di gambar ini berarti surplus konsumennya adalah area segitiga AP1C atau A, B, dan C. Oke. Saat harga pasar turun, itu akan menaikkan surplus konsumen. Oke, misalnya harga itu turun dari P1 menjadi P2. Oke. Saat harga turun menjadi P1 ke P2, maka akan terjadi pertambahan surplus konsumen.
Oke, sekarang surplus konsumennya adalah area segitiga A, D, dan F, di mana merupakan surplus konsumen awal ABC ditambah area BDEC. Ini merupakan tambahan surplus konsumen untuk konsumen awal ditambah segitiga CEF. Ini merupakan surplus konsumen untuk konsumen yang baru. Oke, jadi setelah ada penurunan harga, ada konsumen baru. Secara total, sekali lagi, segitiga A, D, dan F ini adalah surplus konsumen yang baru.